boleh menguatkan, menghiburkan kami semua Tuhan. Tidak hanya jemaat-Mu tetapi juga hamba-Mu ini Tuhan. Dan Kristus pakai kami dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sehingga apapun yang boleh anakku sampaikan malam hari ini, itu adalah kata hati Tuhan buat setiap kami. Haleluya, haleluya. Siap kita katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, kami persilahkan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Ini Mbak Amel ini lektor ini ya, jadi bisa mempersiapkan diri. Ada mic berikutnya Pak Iwan atau cuma satu? Oh di tas, oke. Oh ada ya. Nah bisa duduk tempat yang paling dekat. Ya, haleluya, puji Tuhan. Semuanya hanya karena Tuhan baik. Shalom. Shalom alaikum, Bishem Yeshua Masya, salam damai sejahtera dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Allah kita Yesus Kristus Tuhan ya. Kak Amel bacakan di Mazmur 107 ayat yang ke-20. Bapak Ibu buka firman Tuhan di Alkitab kita, di HP kita boleh. Kalau enggak Mbak pun bisa mendengarkan, ini pasti nyantol gitu ya. Mazmur 107 ayatnya yang ke-20. 107. Ya. Ya. Udah. 107 ayat 20 aja. 107 ayat 20 aja. Ya. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Amin. Kita kalau bersama dengan Tuhan, ya kita itu diluputkannya dari banyak hal yang ingin mencelakakan kita. Ya kalau saya mau kasih judul itu adalah mukjizat itu nyata, itu luar biasa. Dan itu jangan hanya sesatu dua orang di antara kita yang mengalami, tetapi saya mau kita semua mengalami mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya, jangan aduh sing iki kok ditolong sih, kok aku kok gak yo. Jari kono nek berdoa amin ngono kan, doa waras marang ndang waras. Aku gak yo. Jari karena doa aku Tuhan pengangguran, aku sediakan pekerjaan. Amin, ket moro disediakno pekerjaan. Aku gak yo. Enggak. Semua pasti Tuhan sediakan. Kalau kita mempercayai bahwa mukjizat Tuhan itu nyata dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita, dengan rancangannya Tuhan, bukan dengan rencananya kita. Amin. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Mau mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, Mbak Amel bisa disiapkan ya bahwa syarat pertama adalah mendengar firman Tuhan ya. Roma 10 ayat 17 dipersiapkan bahwa setiap kita kalau mau melihat mukjizatnya Tuhan terjadi, maka kita harus mendengar firman Tuhan. Ya. Roma 10 ayat 17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi ternyata kita itu kalau mau punya iman itu tidak dari awal membaca, tetapi mendengar ya. Kenapa? Ini ada alasannya kenapa di Roma dikatakan bahwa kalau iman kita mau tumbuh, mau timbul, mau ada, mau bergerak, mau hidup nyata, itu harus yang pertama mendengar. Bukan satu hal yang tidak disengaja, tetapi ini adalah ada satu alasannya kalau mau dibicara tentang fisikly loh ya. Bayi lahir, itu ya. Yang pertama pendengarannya, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa merasakan, dia nggak bisa ini, tapi pendengarannya yang pertama akan aktif. Ya, bener ya. Coba kalau pas bayi lahir nangis, ya tau. Terus habis gitu, ya maaf kalau saudara seberang kita itu kan diazani ya kan. Kalau kita diberkati gitu ya. Coba lihat, diamati. Itu pasti dia akan menggerakkan matanya lalu pasti menyedengkan ini.
Karena dia yang pertama itu yang didengar gitu loh. Makanya kalau mau benar-benar merasakan mukjizat Tuhan, yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Ya. Nah, maaf kalau orang sakit lalu koma, ya, atau katakanlah menuju innalillahi wa innalillahi rojiun, terakhir yang hilang itu pendengaran. Jadi sekalipun dia nggak sadar, misal katakanlah rekaman jantungnya titit gitu ya, dia nggak bisa makan, dia disuntik ya kan, dia nggak bisa ini dibersihin, tapi pendengarannya ini tetap loh. Nek wong Jawa ngarani apa? Tengen, denger, pasti denger, gitu. Dengar, dia itu dengar, dia tahu gitu loh. Oh, bisa dibuktikan ya. Makanya kalau ada orang yang koma gitu lalu dibilang begini, udah nggak apa-apa, bilang iyanya cukup gerakkan tangan ya, lalu mau makan dia nggak gerakin tangan, berdoa ya dia gerakin tangan, berarti kan dia mendengar. Responnya itu dari pendengaran. Nah, sama dengan kita, kalau mau mukjizat itu nyata, yang pertama kita harus mendengar firman Tuhan, mulai mendengar suara Roh Kudus. Aduh Bu, Ibu ngomong itu kayaknya sudah berapa tahun lalu tentang bicara Roh Kudus bicara di telinga itu. Selama ini nggak ada yang bicara di telinga saya kecuali bisik-bisik tetangga itu sampai nembus tembok. Lah apa sampean ngrungokno omonge tangga? Rungokne ku suarane Roh Kudus. Jangan didengerin suaranya tetangga. Ya. Dengarkan suara Roh Kudus. Yang kedua, merenungkan firman. Disiapin ya kan. Yosua 1 ayat 8. Merenungkan firman. Setelah firman itu didengar lalu direnungkan. Dan merenungkan bukan berarti denger-denger, mek meneh, enggak ya. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Merenungkan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Ini satu alasan paling penting dalam hidup kita. Sepertinya kita itu kayak merenung. Saya itu ada satu kata-kata yang nancep di hati saya ketika Pak Robi, bapaknya Pak Yon bilang, itu katanya sepi mangku rame, rame mangku sepi. Saya bingung, apa tuh iki jane artine? Saya telaah, saya naikkan, saya turunkan, apa tuh sepi mangku rame. Ya Pak ya, ingat ya Pak, rame mangku sepi. Terus tak pikir, lapo. Jadi di tengah-tengah keramaian, seringkali kita tuh kayak merasa sendiri, terus ngelamun mbek denger, kedip ini ya. Kadang kita sendiri, malam sendiri, kedip, tapi hati ini ruame. Ya, contoh, bayo sesuk tanggale pas gitu, bocah ketu tempo. Cicilanku sing nomor 1, nomor 2 nego, bahaya bojoku kurung tak belanja nih. Padahal dia di jam 12 malam, sendirian, duduk tengok-tengok, iya. Lulala apa sampean merenungkan itu renungkan firman Tuhan untuk bisa melihat mukjizat Tuhan nyata gitu loh. Saya kalau diem itu saya hanya bilang, Tuhan terima kasih, betapa baiknya Tuhan gitu. Wis aja mbok rungokno omonge tangga. Temenan wis babat tak lakono ngomong sakarepmu. Apa maneh omonge wong eleh, wis aja mbok reken. Sing direken merenungkan firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya hanya karena Tuhan baik. Mukjizat pasti terjadi. Amin. Kalau kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan ya. Tadi Pak Yon bilang, ayo isi kesaksian gitu ya. Jadi ini ayat yang terakhir dulu ini ya, bahwa kita meyakini firman itu. Markus 9 ayat 23.
Ya, Markus 9 ayat 23. ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Nah, sekarang dipersiapkan Yakobus 1 ayat 22. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mendengar, merenungkan, dan percaya. Itu kita pasti akan menerima mukjizat Tuhan. Ya, ini terakhir ini melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Ini saya ingat sekian tahun yang lalu itu jadi ikonnya Agape waktu di Beji ya. Jadi kita itu harus melakukan supaya kita tidak menipu diri sendiri. Lakukan, percaya saja, percaya saja. Yakin, percaya Tuhan menyertai. Dalam satu hari ini saya mengalami banyak hal, walaupun hanya di rumah ya. Ketika saya mendoakan salah satu jemaat, roh yang pernah bersekutu dengan orang itu nggak terima, dia datang. Dia ini menurut Pak Yuan, karena saya udah nggak sadar. Jadi Pak Yuan bilang katanya saya mau dibawa. Keluar mentol. Iya sini ini saya nih sebelah kanan saya ini keluar mentol gede sak gelas gini tiba-tiba dan sakit sekali, sakit saya sampai kulung-kulung. Aduh Tuhan tolong saya tiba-tiba Pak Yon doain terus akhirnya bisa kembali, sudah kembali masa ya kan Senin kan biasa itu bersama dengan saudara-saudara semua gitu ya, Mbak Hana, Bu Har, ini ada Mbak Lia bantuin gitu. Sudah saya masuk, lalu saya mengalami hal itu. Lalu setelah itu saya tuh nerusin goreng, Mbak Lia itu goreng-goreng, terus cucunya nangis, wes lihat cucu musik lihat, wes tak goreng no. Goreng selesai, saya tuh mau angkat wajan itu gitu loh. Ini minyaknya panas banget karena baru dimatiin gitu ya. Saya angkat gini. Nah, saya tuh ketenggengan karena saya lihat sesuatu di depan saya, wajannya ini dibalik gini loh, mau ditumpahin ke saya gini loh, minyaknya itu. Sementara saya gugup, saya cuma bilang Yesus, saya nggak sempat nengking, saya hanya bilang Yesus dalam satu ketika. Saya cuma gitu dan tiba-tiba itu saya lihat betul, nggak tahu dari mana ada dua tangan dari belakang saya tuh menolak yang minyak itu harusnya ke muka saya, ya ke badan saya lah minimal. Gini tuh dia dorong balik gini, beral gini. Lalu saya cuma bilang, saya cuma teriak gitu, Bu, hari lo nirokno maya apa Bu? Aku cari diterokno, teriaknya itu gitu. Katanya saya teriak gitu ya. Ya memang sih, ini yang kedua terjadi dan itu hari Senin. Dulu pernah kejadian begitu. Dan tidak apa-apa, kesiram minyak juga sebelah kiri saya. Ini tadi juga kiri, tapi sudah tidak apa-apa. Terus saya bilang, kasih lidah buaya mah. Gitu. Mukjizat itu nyata. Kalau kita mau merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman. Amin. Maka direnungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Amin. Di tengah-tengah saya mempersiapkan ini tadi, saya berdoa, Tuhan, terima kasih mukjizat-Mu Tuhan. Dan saya yakin mukjizat itu tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Doakan apa yang ingin didoakan. Tiba-tiba WA saya celenting gitu, terus ada seorang ibu, Bu, matur nuwun nggih Bu Esti gitu. Waduh, kayak ngek duwe ngek ya apa ya ngomong matur nuwun. Saya buka, dia bilang, pendarahan saya berhenti, hanya tinggal bercak. Saya nangis, Tuhan, lihatkan mukjizat-Mu buat banyak orang. Jadi kalau kita melakukan, tidak hanya kita yang mengalami mukjizat, orang lain juga harus. Benar ya? Amin. Tadi saya tunjukin kau ya bacaannya. Karena supaya apa? Menguatkan. Enggak hanya saya, tapi menguatkan Bapak Ibu juga. Apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan malam hari ini mukjizat terjadi? Sembuh dari sakit, diberkati. Boleh, nggak apa-apa. Apapun yang kita minta kok sama Tuhan pasti diberi kok ya. Asal yang kita minta tidak untuk memuaskan
hawa nafsu ya, tetapi segala keinginan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Renungkan apa yang Bapak Ibu inginkan malam hari ini. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Nyatakan itu dalam doa. Tuhan, aku mendengar firman. Tuhan, aku merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan jadikanlah aku pelaku firman. Supaya aku tidak menipu diri sendiri. Naikkan doa Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini. Ada satu kesempatan. Mukjizat Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yesus, di saat